Halo teman-teman semua, apa kabar? Semoga dalam keadaan yang baik. Kembali lagi di channel Coach Halim Chiang. Saya akan berusaha membahas hari ini tentang dua skenario untuk menurunkan berat badan. Apa sih maksudnya? Sesederhana begini, banyak dari kita menganggap bahwa penurunan berat badan itu hubungannya hanya dengan timbangan. Jadi selama angka timbangan turun, maka dia akan happy-happy saja gitu ya. Padahal sebenarnya tidak sesimpel itu. Ya, kita perlu menelaah lebih dalam tentang pergeseran komposisi tubuh yang ada di dalam diri kita. Bagaimana melihatnya? Nah, kita coba simak berikut ini, slide berikut. Kita mengenal sebenarnya kontributor berat badan di badan kita adalah beberapa hal berikut ini ya. Kita bagi dua, yang di bagian merah yang namanya bobot murni, yang di bagian kuning yaitu lemak ya. Bobot murni kontributornya apa saja? Ya, tulang, ya, organ dan air, dan juga otot. Dan kemudian ditambahkan bobot lemak, itulah yang menjadi total berat badan kita atau yang angka yang ada di timbangan. Ya. Tapi waktu kita berbicara tentang kita sudah berkeringat capek-capek ke fitness center atau olahraga di rumah, lari, ikut program, ambil catering makanan sehat dan lain sebagainya, kok nggak turun-turun. Nah, jadi seolah-olah kesannya tidak turun, akhirnya kecewa. Padahal sebenarnya apa? Bisa saja sebenarnya komposisinya membaik. Contohnya seperti ini. Jadi kalau kita sedang berbicara ada tentang journey fitness kita dari awal, dan kita berbicara soal penurunan, sebenarnya ada 9 potensi skenario kita dalam mendapatkan hasil. 3 yang pertama adalah lemak naik, ya, tapi bobot murni bisa saja naik. Bobot murni bisa tetap atau bahkan turun, kan gitu ya. Kemudian kemungkinan yang berikutnya adalah apa? Lemak tetap, tapi bobot murninya yang naik. Lemaknya tetap, bobot murninya tetap juga, jalan di tempat, ya. Atau lemak tetap, bobot murninya turun. Nah, kemudian tentunya yang terakhir adalah di lemak turun, tapi bobot murninya juga ada 3 skenario itu. Bobot murni naik, tetap, atau turun. Kalau kita telaah, kira-kira perhatikan aja pelan-pelan. Mana yang kira-kira kalau kita bahas penurunan, kira-kira mana yang ideal? Mana yang kita harapkan? Gitu. Apakah kita ingin lemaknya naik 1 kilo, bobot murni turun 4 kilo? Naik 1, turun 4, dapatnya berapa? Masih turun 3 kan? Nah, turun 3 kilo tapi lemaknya yang naik. Bahkan bobot murni yang turun, entah tulangnya tambah keropos, atau organnya, atau airnya yang turun dehidrasi, atau bahkan ototnya menyusut. Mau nggak begitu? Nggak ideal kan? Nah, jadi kita udah harus pintar-pintar berpikir di sini. Bahwa sebenarnya yang kita inginkan adalah di 3 skenario ini. Ya, lemak tetap, bobot murni naik. Dan ini aja sifatnya kondisional. Kalau apa? Lemaknya sudah rendah. Kalau lemak rendah, lemak dijaga tetap, itu bagus. Tapi kalau lemaknya masih tinggi, ini berarti nggak ideal. Gitu ya. Jadi kalau berbicara penurunan, bahkan sebenarnya hasilnya hanya 2. Yaitu apa? Ya ini, lemak turun, bobot murni naik. Atau lemak turun, bobot murni tetap. Nah, kalau kita udah berbicara seperti ini, kita akhirnya sudah punya objektivitas yang lebih baik lagi tentang journey kita. Ya, jadi misalnya di sini, lemak turun, bobot murni naik. Bisa saja lemak turun 2 kilo, bobot murni naik 2 kilo. Di timbangan, kelihatannya seperti apa? 0, minus 2 plus 2. Minus 2 plus 2 jadinya 0, di timbangan gak ada hasil, kita langsung, aduh sedih. Ya kok gak ada hasil, timbangannya gak turun-turun. Padahal itu adalah hasil yang bagus. Gitu kan, sayang kalau ternyata kita tidak memahami hal ini, kita jadi akhirnya apa? Salah mengambil tindakan selanjutnya karena kita merasa ini sia-sia, kita hentikan aja. Nggak, udah deh, saya berhenti aja, nggak mau diterusin lagi, capek. Berat badan nggak turun padahal udah 3 bulan. Padahal hasil menaikkan bobot murni 2 kilo dan menurunkan bobot lemak 2 kilo untuk 3 bulan itu hasil yang luar biasa bagus. Gitu. Hanya gara-gara patokan kita hanya ada di timbangan dan kurang akurat kita dalam melakukannya,
kita berkecil hati, kita kecewa, dan bahkan mungkin mempertimbangkan atau memutuskan untuk mau berhenti. Kan sayang gitu. Nah, jadi dengan pengetahuan ini, lebih akurat lagi kita akan mencoba untuk mengukur progres kita. Otot saya sudah naik belum? Atau minimal otot saya jangan turun deh, karena otot saya udah lumayan banyak, saya udah happy dengan shape-nya, saya udah happy dengan level kekuatannya, saya cuma mau turunin lemaknya sedikit gitu. Jadi ini ada skenario minimalis, lemak turun bobot murni tetap, ada skenario maksimalis, yaitu lemak turun bobot murninya naik. Dan kalau kita berbicara di sini ya, tetap atau naik di bobot murni ya. Ini ada tambahan sedikit, kita jujur coba bahas. Mau naiknya di mana? Naiknya di tulang kah? Kayaknya sulit ya, tulang kita jaga untuk tetap konsisten. Mau naik di organ dan air kah? Enggak juga ya. Berarti apabila kita berbicara tentang mau naik pun sebenarnya adalah di otot gitu ya. Dan kalau kita mau turunkan ya pasti adalah kita mau turunkan di lemak. Nah, dengan penajaman dari definisi ini, semoga Fitness Mania tidak lagi kecewa apabila timbangannya sama. Siapa tahu ya, ternyata hasilnya adalah peningkatan di bobot murni dan penurunan di bobot lemak gitu. Tetapi ada yang merasa juga, saya berat badannya turun tapi kok saya nggak lebih sehat ya. Coba dicek, siapa tahu ya bobot murninya yang turun banyak, bobot lemaknya yang malah naik gitu, dan tercover atau tertutup seperti yang tadi saya bilang. Naik lemak 1 kilo, bobot murninya atau ototnya memang turun 3 kilo, kan sayang. Kita celebrate seolah-olah, wah angka di timbangan turun 2 kilo, tapi I don't feel healthier. Nah, itu bisa akhirnya menjadi satu bahan evaluasi juga. Karena apa? Kita sudah memiliki parameter yang lebih akurat lagi. Ya, nggak sekedar hanya angka di timbangan. Semoga bermanfaat adanya pengetahuan ini, dan terima kasih untuk stay tune sampai saat ini. Apabila ada yang diharapkan untuk bisa dibahas lagi, silakan put in di komen. Ya, silakan juga hit subscribe atau bahkan notifikasi juga ya, supaya bisa terus dapat update dari channel ini. Terima kasih untuk perhatiannya sekali lagi. Stay healthy, stay strong, dan stay tuned. Di Binaraganet, kami selalu percaya bahwa setiap orang pasti bisa memiliki tubuh yang ideal dan sehat. Dengan subscribe, like, dan share video ini, Anda turut membantu membangun Indonesia sehat dan kuat. Salam jelas fitness, saya JP.